Oke, jadi setelah video sebelumnya Mas Yan kan ngebahas seputar file DFA atau decrypt gitu di bagian data ya, itu jadi found not encrypted gitu ya guys ya. Nah, jadi di sini gue bakal coba nyontoin gimana sih cara pindah ROM-nya kalau misal untuk di bagian encryption and credential ini sudah found non encrypted atau tidak dienkripsi. Nah, jadi di sini kita bakal coba siapkan ROM-nya terlebih dahulu sama pendukung ROM-nya ya. Nah, di sini saran gua kalau kalian ganti ROM menggunakan DFA, kalian gantinya ke ROM dengan versi OS yang sama. Jadi misal kalian tuh di ROM Android 13, nanti kalian gantinya itu pas pakai DFA juga pakai ROM yang Androidnya itu 13 juga ya. Jadi jangan berbeda saran gua, karena itu lebih rekomendasi banget gitu. Ya karena DFA ini tuh kadang-kadang juga bisa ngebug guys kalau kalian tuh pindah ROM gitu tapi semisal beda versi Androidnya. Nah, untuk file DFA-nya teman-teman cari aja di grup HP teman-teman ya. Nah, di sini gue itu lagi pakai ROM RAW yang ini. Sekarang gue pengen ganti ke ROM Pixel Experience Plus. Ini Androidnya juga 13. Karena kelebihan DFA itu nggak cuman yang gue jelasin di video yang sebelum ini, tapi ini juga bisa ngamanin penyimpanan internal yang ada di HP kalian gitu. Ya, jadi pastinya tuh file-filenya atau mungkin video-videonya kalau kalian nyimpen video gitu, itu nggak akan hilang guys. Jadi kita nggak perlu format atau mungkin wipe di bagian data sama internal storage-nya gitu. Oke, terus kita cari file DFA-nya ya. Dan di sini gua pengen sekalian ganti kernel. Nah, nih. Oke, sekarang kita bakal coba langsung eksperimen ya. Untuk bahannya kurang lebih kayak gini. Tapi kalau ROM kalian itu nggak ada gaps-nya, kalian tambahin gaps gitu. Jadi nanti bakal ada 5 lah. Untuk device lain itu samain aja step flashing-nya kayak di device kalian masing-masing. Cuman nanti kita selipin file DFA-nya gitu. Oh, kita masuk ke custom recovery ya guys ya. Oke, di sini gue udah masuk ke custom recovery-nya TWRP, kita bakal save aja. Terus kita setting dulu untuk di bagian screen timeout biar kelihatan gitu. Gua bikin kayak gini aja. Nah, di sini kita bakal coba langsung masuk ke menu wipe terus advance wipe. Nah, di sini data sama internal jangan kalian wipe ya, termasuk OTG sama micro SD gitu. Karena ya percuma lah kalian pakai DFA-nya kalau kalian wipe gitu. Setelah udah kayak gini, kalian langsung aja coba di wipe aja guys. Kalau sudah back aja. Nah, di sini kan untuk di bagian data sama internal kita nggak web ya. Jadi untuk di bagian internal storage ini tetap aman kayak gitu. Nah, di sini step flashingnya kita bakal coba flash kayak biasanya. Di sini FW terus langsung aja ROM gitu, terus langsung aja kita flash kernel gitu. Kalau sudah langsung aja digeser dan tunggu untuk step flashingnya sampai selesai. Oh iya guys, disclaimer terlebih dahulu ya, kalau misalkan tuh pengen ngikutin step di video kali ini, pastikan untuk status di bagian tadi ya, security and keamanannya itu udah found not encrypted, udah tidak dienkripsi. Di sini tuh tadi gue flash FW terus ROM plus GAPPS ini udah jadi satu di ROM-nya, terus ganti kernel. Nah, sekarang di sini kita bakal coba langsung masuk ke menu mount, terus vendor dicentang aja, terus langsung aja kita flash DFA-nya ya. Kalau semisal udah langsung aja kita reboot sistem dan tunggu HP-nya sampai nyala ya kan. Oke, di sini aman ya guys ya, dan ya kita udah masuk ke HP-nya gitu. Nah, di sini saran gua sebelum kalian itu ganti ROM, kalian nggak usah pakai lock screen ya guys ya. Kalau layar kunci itu kalian hapus aja tuh. Kalau kalian pakai sandi atau apapun itu, nah hapusnya itu di bagian pengaturan ya kan, terus di bagian security ya. Nggak usah pakai pin, password atau fingerprint bla bla bla. Nggak usah kalian pakai gitu. Nah, kalau misal ada Google Play Service Cap Stopping kayak gini, biarin aja. Ini harusnya udah work sih gitu. Nah, di sini untuk aplikasinya itu juga masih ada gitu loh, karena kita nggak web sama sekali yang ada di data. Kadang-kadang emang ngebug, bakal cap stopping gitu kalau kita tuh ganti ROM, walaupun versi Androidnya sama tapi yang build itu berbeda gitu. Nah, ini nggak kehapus juga ya penyimpanan yang ada di internal gua. Jadi gimana, DFA ini bakal bagus banget sih menurut gua. Ini fitur yang bener-bener harus kalian pakai kalau HP kalian tuh open source gitu. Nggak perlu setting-setting aplikasi atau ya download aplikasi lagi, backup restore nggak perlu, karena ini nggak ngehapus folder data sama penyimpanan internal yang ada di HP kalian, partisi tersebut gitu. Jadi ini juga udah di root lagi, dan untuk modulnya ini juga kepasang lagi. Padahal tadi kita tuh habis ganti ROM gitu. Ini sih konten finishing dari konten yang video sebelumnya, pembahasan DFA-nya. Dan kalau kita cek di bagian security atau keamanannya, terus kita masuk aja ke bagian more security settings, di sini juga masih found not encrypted gitu. Jadi saran gua kalau kalian udah pakai file DFA ya kan, udah kalian bikin nih di bagian encryption and credentialnya jadi found not encrypted.
kalian flash DFA terus ya setiap kalian ganti ROM. Jadi jangan lupa gitu. Oke, mungkin kayak gini aja untuk konten di video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan share.